Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradana Habiswandi, nomor BP 2130119. Tugas dasar-dasar industri 4.0. Chapter 1. Revolusi industri pertama dimulai pada abad ke-18 melalui penggunaan teknologi uap dan mekanisme produksi. Revolusi industri kedua dimulai pada abad ke-19 dimulai penemuan produksi listrik dan jalur perakitan. Industri revolusi ketiga dimulai pada tahun 70-an ke abad 20 melalui otomatisasi parsial dengan menggunakan PLC. Revolusi industri keempat. Revolusi ini ditandai dengan penerapan teknologi robotik, 3D printing, Internet of Things, kecerdasan buatan, big data, augmented reality, dan lain-lain. Definisi industri 4.0 adalah perpaduan antara dunia fisik nyata dengan dunia virtual, di mana otomasi dan pertukaran data secara real time dalam sistem produksi pintar dan mata rantainya terjadi. Dasar-dasar industri 4.0. Chapter 2. Internet of Things. Contoh Internet of Things: remote switch of TV. Karakteristik Internet of Things: dinamis dan beradaptasi dengan sendiri. 2. Konfigurasi diri. 3. Protokol komunikasi dan interoperable. Identifikasi dan pengambilan data otomatis. Identifikasi otomatis dan pengambilan data mengacu pada metode mengidentifikasi individu objek gambar suara secara otomatis, pengumpulan data tentangnya, dan memasukkannya langsung ke sistem komputer tanpa keterlibatan manusia. Otomatisasi, sebuah teknologi yang berurusan dengan penerapan barang dan jasa untuk melakukan pekerjaan tertentu secara otomatis dengan bantuan pengendali. Pengelegasian fungsi kendali manusia kepada peralatan teknis, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, meningkatkan keselamatan kerja, menghemat biaya. Definisi robot: manipulator multifungsi dan cepat diprogram ulang yang dirancang untuk menggerakkan material, alat, atau perangkat khusus melalui sejumlah gerakan terprogram untuk melakukan aktivitas tertentu. Definisi robot: perangkat yang dapat diprogram oleh komputer dan dapat dikendalikan sendiri, mampu melakukan serangkaian tindakan kompleks secara otomatis yang dapat dipandu oleh perangkat kontrol eksternal dan kontrol yang tertanam, dapat stasioner atau mobil. AI memungkinkan robot untuk memahami kondisi dan memutuskan tindakan berdasarkan kondisi tersebut. Kegunaan robot: digunakan proses otomasi. Contoh aktivitas berupa proses pengecatan, line tracking, palletizing, penanganan material, pengelasan perakitan, dan lainnya. Masih memerlukan tenaga manusia sebagai operator untuk mengendalikan tiap bagian robot. Perbedaan robot industri 3.0. Robot diprogram untuk melakukan pekerjaan. Apabila akan melakukan pekerjaan baru harus diprogram ulang. Sedangkan robot industri 4.0, robot yang dapat berinteraksi satu sama lain, mampu belajar melakukan pekerjaan baru dengan menggunakan machine learning tanpa harus diprogram ulang. Dasar-dasar industri 4.0. Apa itu additive manufacturing? Proses manufaktur dengan cara menambahkan ribuan lapisan kecil yang dikombinasikan untuk menghasilkan barang jadi atau finished product. Kelebihan: mampu membuat produk yang memiliki kompleksitas yang tinggi, tidak memerlukan alat tambahan untuk desain yang berbeda,
biaya tetap lebih rendah untuk pengembangan produk, tidak memerlukan gudang warehouse yang benar untuk menyimpan produk material, waktu lebih efisien khususnya dalam pembuatan prototipe. Kekurangan, terbatas untuk satu mesin, hanya memiliki satu material, membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak untuk mass production. Ketersediaan variasi material masih terbatas. Kurangnya standar untuk memastikan kualitas jangka panjang dari produk yang diproduksi dapat membuat banyaknya pembajakan dan matinya copyright. Prinsip kerja adiktif manufacturing, pengembangan material, proses desain, pemprosesan material, produk jadi. Robot otonom, robot yang dirancang dan direkayasa untuk menangani lingkungannya sendiri dan bekerja untuk waktu yang lama tanpa campur tangan manusia. Biasanya mandiri karena mengerjakan pekerjaan tanpa interaksi manusia kecuali diperlukan. Klarifikasi Internet of Things, perangkat industri IoT, consumer IoT atau cloud. Definisi dan konsep kerja IoT. Barang fisik yang dilengkapi modul IoT, perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router wireless, cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Manfaat industri: 1. Efisiensi, 2. lincah, 3. inovasi, 4. pengalaman pelanggan, 5. biaya, 6. pendapat. Prinsip desain industri 4.0, kemampuan real time, desentralisasi atau otonom, virtualisasi, orientasi layanan, modularitas, dan interoperabilitas. Sistem integrasi vertikal atau horizontal. Piramida otomasi adalah representasi berbagai tingkat otomasi dalam sebuah pabrik. Piramida ini menjelaskan secara visual bagaimana teknologi diintegrasikan dalam sebuah industri. Otomatisasi merupakan teknologi yang berurusan dengan penerapan mekatronik dan komputer untuk produk, barang, dan jasa untuk melakukan pekerjaan tertentu atau sekelompok pekerjaan secara otomatis dengan bantuan pengontrol. Open Protocol Communication Unified Architecture merupakan protokol komunikasi mesin ke mesin untuk otomasi industri yang dikembangkan oleh OPC Foundation. Manufacturing Execution System merupakan sistem informasi yang menghubungkan, memantau, dan mengontrol sistem manufaktur dan aliran data yang kompleks pada lantai produksi. Enterprise Resource Planning, ERP adalah perangkat lunak manajemen proses bisnis yang memungkinkan satu organisasi untuk menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk mengelola bisnis dan mengotomatisasikan banyak fungsi terkait dengan teknologi. Jenis-jenis otomasi: 1. Otomasi tetap, 2. otomasi yang dapat diprogram, 3. otomatisasi yang fleksibel. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.